Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba ngebahas permasalahan yang ada di MIUI 12.5 untuk device Redmi Note 10s. Jadi saya pakai Redmi Note 10s ini udah hampir 1 bulan ya guys ya, dan saya punya pengalaman buruk pas pakai Redmi Note 10s terutama di MIUI 12.5 ini. Jadi di video kali ini saya bakal coba bahas 6 permasalahan yang ada. Soalnya 6 permasalahan ini yang saya temukan yang ada di Redmi Note 10s. Jadi apa aja permasalahannya di video kali ini kita langsung bahas aja. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Sebelumnya saya pengen cerita dulu nih. Awalnya pas waktu saya pegang Redmi Note 10s ini saya cukup kaget ya guys ya. Redmi Note 10s ternyata langsung di MIUI 12.5. Dan saya cukup senang dengan MIUI 12.5 pas waktu beli. Tapi dengan berjalannya waktu makin kesini kok Redmi Note 10s terutama di MIUI 12.5 kok kayak rada aneh ya, kurang optimal gitu loh kalau menurut saya guys ya. Dan bener aja setelah 1 minggu belakangan ini saya pakai Redmi Note 10s ini, saya memiliki kendala yang cukup serius. Dan juga ini bukan saya aja yang ngerasain, tapi ada beberapa viewers kita yang ngerasain hal seperti ini, hal yang serupa tepatnya. Dan kita langsung bahas aja untuk permasalahannya apa aja. Nah, yang pertama adalah masalah performa. Di sini performanya benar-benar cukup buruk banget ya guys ya dari Redmi Note 10s ini. Awalnya saya bingung dengan Redmi Note 10s kenapa performanya sangat jelek banget. Padahal chipset yang digunakan alias SoC yang digunakan di sini adalah SoC yang sangat powerful ya guys ya, yaitu MediaTek Helio G95. Ya, jadi memang performanya itu harusnya benar-benar powerful banget ya guys ya. Tapi entah kenapa di Redmi Note 10s ini benar-benar buruk banget ya guys ya. Bahkan sebelumnya ada yang sempat komen juga, "Bang, kok di brand sebelah Helio G95 nggak nge-lag ya, tapi di Redmi Note 10s di sini nge-lag banget kalau buat main game." Ya saya boleh jujur emang bener-bener nge-lag banget ya guys ya, terutama buat main game dan Genshin Impact. Di sini saya nggak bercanda ya guys ya, buat main game di sini bener-bener nge-lag banget. Apalagi pas udah pertengahan game, main di mode CS aja di sini nge-lagnya bukan main ya guys ya. Bahkan sering banget terjadi frame drop dan stuttering buat main game. Terus juga buat main game Genshin Impact pun juga kalau misalkan udah bermainnya agak sekitaran 10-15 menitan, di sini terjadi suhu yang berlebih dan hasil terjadi frame drop ya guys ya. Itu hal yang menurut saya jadi buruk banget untuk Redmi Note 10s. Lalu saya klaim ini bukan dari HP-nya ataupun dari SoC-nya, tapi melainkan dari MIUI 12.5 yang belum kompatibel ya guys ya. Jadi memang mungkin ya 12.5 itu adalah versi yang khusus HP flagship, belum bisa turun di HP kelas mid-range, contohnya Redmi Note 10s ini. Soalnya HP ini dong yang nyuri start duluan ya guys ya. Walaupun begitu, tapi kalau misalkan buat main game sekelas Mobile Legends, PUBG Mobile itu masih bisa berjalan dengan cukup mulus ya guys ya. Lalu yang kedua adalah touch yang kurang responsif dan kadang-kadang miss touch. Nah, di sini nih yang menjadi kendala yang cukup serius yang kedua ya guys ya dari Redmi Note 10s ini. Entah kenapa kalau misalkan saya buat main game PUBG Mobile di sini suka banget terjadi miss touch, yang dimana layarnya itu kadang-kadang nggak kesentuh. Itu membuat saya jadi kesel ya guys ya. Kadang-kadang juga kalau misalkan main game di mana pas waktu kita lagi duel ya guys ya, pas lagi berhadapan dengan musuh, di situ kita auto mati karena memang di sini layarnya susah banget di touch. Apalagi misalkan suhunya udah agak berlebih, udah agak sedikit panas, di sini miss touch-nya bakalan sering terjadi ya guys ya di Redmi Note 10s ini. Itulah yang menjadi kendala yang cukup serius dari Redmi Note 10s yang menurut saya itu harus cepet-cepet diperbaiki ya guys ya. Lalu yang ketiga adalah bug aplikasi kamera. Nah, di sini untuk masalah bugnya sebenarnya sih nggak cukup serius banget ya guys ya. Tapi di sini saya cukup kesal dengan aplikasi kameranya Redmi Note 10s ini, yang dimana kalau misalkan kita lagi dadakan pengen ngambil foto, aplikasinya tuh terkadang susah banget buat dipencet. Di sini dalam artian nge-lag ya guys ya kalau misalkan kita buka aplikasi kameranya, yang dimana aplikasi kameranya tuh terkadang juga stuttering dan alhasil bakalan menjadi forward close alias aplikasi telah terhenti, yang dimana itu menjadi kesel banget ya guys ya. Apalagi kita pengen menjepret momen, yaitu pastinya bakalan bete banget ya guys ya. Dan semoga kedepannya Xiaomi bakalan memperbaiki aplikasi kameranya agar lebih baik. Alhasil selama ini saya pakai kameranya cuman pakai aplikasi Gcam aja ya guys ya.
ya. Lalu yang keempat adalah masalah baterainya yang cepat habis alias boros ya guys ya. Nah, boros ini dalam artian untuk kegunaan buat main game ya guys ya. Saya rasain Redmi Note 10s ini kalau misalkan buat main game emang agak sedikit boros. Bahkan bisa saya klaim emang boros ya guys ya kalau misalkan buat main game. Mungkin ini ada faktor karena performanya juga guys ya. Di sini performanya cukup buruk. Terus juga kalau misalkan main game cepet banget panas HP ini, jadi ngalirnya ke baterai guys ya. Kalau misalkan baterainya kecil, kebetulan emang baterainya Redmi Note 10 ini cuma 5000 mAh aja, jadinya kalau misalkan buat main game cepet banget terkuras untuk masalah baterainya. Ya mungkin kalau misalkan Xiaomi kedepannya bisa memperbaiki untuk masalah suhunya, baterainya pun juga nggak bakalan cepet boros ya guys ya. Semoga kedepannya Xiaomi bisa memperbaiki untuk masalah suhunya agar nggak terlalu panas, biar baterainya nggak cepet habis juga. Tapi kalau misalkan buat penggunaan normal sih, contohnya nonton film, main TikTok, main sosial media, dan lain-lain ya. Misalkan penggunaan ringan aja, HP ini tuh bisa bertahan yang cukup lama dan nggak terjadi boros ya guys ya. Cuman buat main game aja, Redmi Note 10 ini agak sedikit boros. Yang kelima adalah pengisian daya baterainya yang super lama. Ya, ini bukan super fast charging alias super low charging ya guys ya. Nah, jadi untuk pengisian daya baterainya memang Redmi Note 10s ini nggak tahu kenapa guys ya. Saya jadi agak sedikit bingung. Di sini bener-bener lama banget. Padahal HP ini sudah dibekali dengan super fast charging hingga 33 watt. Sama halnya dengan Redmi Note 10 ya guys ya. Cuman di sini Redmi Note 10s untuk pengisian daya baterainya bener-bener lama banget. Padahal adapter yang udah kita gunakan adalah adapter 33 watt ya guys ya. Harusnya HP ini untuk pengisian daya baterainya pastinya cepet ya guys ya. Cuman ini berbanding terbalik. Di sini untuk pengisian baterai dari 20% sampai 100% itu menghabiskan waktu hampir 2 jam. Tepatnya 1 jam 50 menit ya guys ya. Tapi saya berharap sih ini cuma permasalahan di MIUI 12.5 aja ya guys ya. Jadi kedepannya nantinya bakalan bisa diperbaiki. Kalau misalkan hardware kan takut juga guys. Dan yang keenam adalah masalah bootingnya terkadang lama ya guys ya. Di sini entah kenapa Redmi Note 10s terkadang kalau masalah booting kadang-kadang tuh lama ya guys ya. Waktu itu saya pernah restart HP ini dan saya kira HP ini boot loop. Ternyata itu masih booting guys ya. Aduh, saya udah panik gitu loh. Ternyata ini masih booting. Ya semoga kedepannya Xiaomi bisa memperbaiki hal seperti ini guys ya, yang dimana permasalahan booting ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, Redmi Note 10s ini tuh sebenarnya HP yang cukup lumayan gahar ya guys ya. Ini posisinya ada di tengah-tengah dari Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 biasa. Jadi ini HP sebenarnya bagus banget. Kalau misalkan UI-nya di sini benar-benar stabil. Cuman saya kira awalnya emang MIUI 12.5 adalah MIUI yang cukup stabil. Ternyata di sini masih ada beberapa bug ya guys ya, yang cukup serius. Bahkan ini bugnya lebih parah daripada Redmi Note 9. Ini performanya benar-benar kayak nggak guna si Redmi Note 10s ini. Saya bisa ngeklaim seperti itu. Emang bener-bener kejadiannya bener-bener parah ya guys ya si Redmi Note 10s untuk masalah performanya. Ya semoga kedepannya Xiaomi bisa memperbaiki hal-hal yang kayak gini di MIUI 12.5. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesalahan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @srapitechno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day. Awalnya dikirain bagus, ternyata nggak sebagus yang saya kira.